Iya. Ini barangnya gimana? Kalau bapak kemudian mampu untuk menahan mereka berbuat kezaliman, silakan dengan kekuatan kalau mampu. Tapi kalau bapak nggak mampu, ya bersabar. Sekarang bapak berada di mana? Levelnya mampu atau tidak mampu? Kalau levelnya mampu, ambil, cegah mereka, ketok pintu rumah mereka supaya mereka mengembalikan haknya orang lain. Tapi kalau kita nggak mampu melawan kemudian mereka yang lebih kuat, tentunya kita punya Allah yang akan menghitung semua kejahatan yang mereka lakukan kepada kita. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, insya Allah. Bersabar itu insya Allah akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari sisi Allah, kalau kita memang belum punya kekuatan untuk merubah mereka. Ya. Yang lainnya? Ya. Di masyarakat itu beredar yang doa tadi Ustaz katakan tentang Rasulullah mengajarkan doa Jibril. Ini ada dua versi Ustaz. Kira-kira mana yang sahih? Yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad, ketika Rasulullah itu naik ke mimbar dengan 3 tingkat. Rasulullah kemudian berkata, amin, amin, amin. Kalau para sahabat bertanya, alama aman ya Rasulullah, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Doanya Jibril. Bagaimana doanya Jibril? Yang pertama, raqima anfun man adraka abawahi indal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka betul wahai Muhammad umatmu yang mereka diberikan kesempatan untuk mengetahui ibu bapaknya ketika tua dan sepuh, anaknya nggak bisa masuk surga. Itu celaka betul anak itu. Yang kedua, raqima anfun man dakhala alaihi Ramadan summa insalakha falam yuqbalahu. Celaka betul orang yang diberikan kesempatan Ramadan yang begitu emas untuk memasuki surga dan ampunan Allah, tapi dia tidak diampuni oleh Allah. Celaka betul. Rasulullah mengatakan amin. Yang ketiga, mandukir tak indaka falam yusalli alaika, orang yang disebutkan nama engkau wahai Nabi tetapi dia tidak bersalawat kepada engkau, itu celaka betul. Rasulullah mengatakan amin. Itu konteksnya. Saya tidak mengerti kenapa terjadi pergeseran maknanya begitu jauh. Celaka betul orang yang mendapati Ramadan tidak meminta maaf kepada sanak karib kerabatnya, orang tuanya. Padahal makna hadisnya tidak semacam itu. Pergeseran itu saya tidak tahu apakah ada dulunya orang yang salah membaca hadis, kemudian dia membuat kata permintaan maaf dan akhirnya diteruskan oleh banyak orang. Padahal hadisnya tidak ada sama sekali perintah untuk meminta maaf. Meminta maaf itu dilakukan tepat ketika kita berbuat kesalahan. Kasihan betul saudara kita kalau kemudian kita lukai hatinya dan kita menunggu waktu mau Ramadan untuk meminta maaf. Bisa jadi dia mati makan hati untuk menunggu permintaan maaf kita. Jadi kalau kita menjelang Ramadan, tidak perlu bagi kita untuk meminta maaf apabila tidak punya kesalahan. Jadi biasanya disebabkan karena broadcast yang kita tidak perhatikan. Broadcast itulah yang kemudian sering datang kepada kita dan akhirnya menjadikan kita mengikuti itu padahal tidak ada sunnahnya. Memang subhanallah, 2 hari ini kita memang banyak sekali mendapatkan, dari yang biasa sampai yang mendayu-dayu. Dari yang aku minta maaf ataupun yang mendayu-dayu, aku datang menyambut kesyahduan bulan suci Ramadan, membuka hati dan membuka dada. Ada yang sampai lucu, tadi pagi itu saya dapat juga. Dahsyat betul Ramadan. Sampai kemudian aku datang ke ATM meminta maaf. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Bahkan ketika aku telepon, kembali operatornya juga meminta maaf kepadaku. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Maka aku tidak mau kalah dengan ATM dan saldo pulsa aku meminta maaf kepada kamu. Tadi ketika saya mau wudu, ini siapa itu? Dahsyatnya Ramadan sampai ATM saja meminta maaf. Itu karena kamu miskin lah. Malah enggak, bercanda saja kamu. Jadi tidak ada syariat untuk meminta maaf. Tapi kalau kita mengingatkan saudara kita, memang harusnya mengingatkan saudara kita itu jauh sebelumnya. Jadi kalau kita harusnya mulai memahami bahwasanya ada kebiasaan maaf yang tidak benar, maka nanti ketika di bulan Rajab tahun depan kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita berikan Rajab itu pengetahuan yang benar, tidak ada meminta maaf dan yang lainnya, supaya betul-betul berlandaskan kepada sunnah Nabi yang benar. Jadi kalau hadis Jibril diriwayatkan dari Imam Ahmad, sanad hadisnya
hasan. 3 yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Orang yang celaka karena tidak mampu mendapatkan surga walaupun orang tuanya tua. Orang yang celaka karena dia mendapatkan kesempatan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah. Dan orang yang celaka disebutkan nama Nabi tetapi dia tidak berselawat kepada Rasulullah. Iya. Apa saja yang biasa dilakukan di masyarakat yang sebenarnya itu tidak disyaratkan disunahkan? Salah satunya yang lainnya adalah kebiasaan kita untuk ngapling malam-malam ganjil ketika kita melewati 10 hari yang terakhir itu tidak benar. Jadi seperti kemudian kita ngapling, kok nggak baca Quran mas? Kan malam genap. Nanti dong malam ganjil. Ini semacam itu bukannya betul. Kadang-kadang sering saya lihat dan saya dengar sendiri harganya itu salah, itu kebiasaan yang kurang benar. Kebiasaan kita kemudian mengakhirkan atau kebiasaan kita untuk menahan dari sahur ketika mendengar kata imsak. Padahal antara jeda imsak dengan adzan itu berapa? 10 menit. Imsak itu dibuat oleh para Syafi'iyah, pengikutnya Imam Syafi'i. Ihtiyatan, kehati-hatian, bukan ditahrim, bukan untuk kemudian untuk mengharamkan, tetap masih boleh makan sampai kemudian lafaz adzan berkumandang. Maka yang benar itu harusnya imsak, hati-hati sudah mau menjelang adzan. Silakan yang masih makan segera, harusnya gitu. Tapi sekarang kan nggak berubah, imsak sudah nggak boleh makan, itu yang nggak boleh, itu kebiasaan yang kurang benar. Padahal semakin kita mengakhirkan sahur semakin utama. Jam 3:30 dengan jam 4 lebih utama mana? Jam 4 dengan jam 4:04 lebih utama mana? Jam 4:04. Kalau jam 4:04 dengan jam 6:04 lebih utama jam 4:04. Kalau jam 6 itu berarti sahur. Kok makan jam 6 mengakhirkan sahur? Sebentar. Kemudian yang berikutnya kesalahan saya sebentar. Kebiasaan witir kemudian keluar itu juga tidak benar, walaupun tidak salah. Witir 8 rakaat keluar. Pak, kemana? Witir di rumah. Lu kan nggak ikut sama imam. Witir enggak, saya nanti malam pergi. Padahal orang yang semacam itu dia kehilangan kesempatan besar dari kabar gembira. Man qama ma'al imam hatta yang syarifah kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang berdiri bersama imam sampai imam itu selesai, dia dicatat oleh Allah pahala salat tahajud semalam suntuk. Jadi ikuti sampai kemudian witir selesai. Nanti malam kalau bangun, silakan sholat lagi tapi tidak usah witir. Tapi cukup bagi kita sholat 2 rakaat. Tapi kalau saya sudah 11 rakaat, saya tidak nambah. Tapi saya tidak menyalahkan yang nambah karena para ulama memperbolehkan. Salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Jadi itu juga termasuk kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi adalah ngabuburit sore-sore. Kemudian namanya aja sudah salah, ayo cuci mata, itu aja sudah salah. Itu juga salah. Itu termasuk hal-hal yang kemudian tradisi menyimpang tetapi menjadi kebiasaan. Kemudian yang termasuk kesalahan adalah wanita-wanita yang mereka senantiasa sholat di masjid 30 hari di masjid tarawihnya. Itu termasuk di antara perkara yang kurang benar. Karena yang paling afdal bagi dia adalah di rumah. Tetapi tidak boleh dilarang ke masjid. Artinya bagilah waktu antara di masjid dengan di rumah. Kalau memang kita kangen dengan masjid, saya kangen dengan masjid, Ustaz, ya silakan datang ke masjid, tidak ada kesalahan. La tamna'u ima Allah yang di masjid. Jangan larang hamba Allah datang ke masjid. Cuma wanita itu yang paling afdal di mana? Kata Nabi, sholatul mar'ati fi makhdaiha afdalu min sholatiha fi hujratiha wa sholatiha fi hujratiha afdalu min sholatiha fi dariha wa sholatiha fi dariha afdalu min sholatiha fi masjidiha. Seorang wanita sholat di dalam rumahnya yang paling kecil itu lebih utama daripada sholatnya wanita di ruangannya lebih besar. Sholatnya wanita di ruangannya lebih besar itu lebih utama daripada sholatnya dia di masjidnya. Yang paling afdal adalah di rumah. Tapi kalau ada seorang istri ataupun anak atau istri kita ngomong, saya ingin ke masjid, saya ingin nemenin ke masjid karena suami saya itu kalau habis tarawih melayap kemana. Saya ingin menjaga suami saya bukan kemana. Dia monggo saja kan. Kalau yang ketawa biasanya itu yang dijaga. Allah. Saya banyak lagi yang lain. Allah. Silakan. Ustaz, berkaitan dengan Ustaz, pada saat anak tubuh sudah
itu ada khilaf di antara para ulama. Tapi saya berpegang kepada hadis dari Ibnu Khuzaimah ketika disahihkan oleh Al-Albani. Ketika beliau mengatakan, "Idza sami'a ahadukum al-adzan wal ina ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatah." Kalau kalian itu mendengarkan adzan dan makanan itu masih ada di piring kalian, maka selesaikanlah hajatnya terhadap makanan itu. Jadi batasannya sampai apa ya? Batasannya sampai adzan itu selesai. Kalau memang makanan itu memang masih ada karena kita udzur, terlambat dan yang lainnya. Tapi orang yang nggak boleh adalah orang yang sengaja tidak makan. Ketika berkumandang Allahu Akbar, dia kemudian baru sahur. Dia bingung antara berbuka puasa atau sahur. Jadi kemudian ketika adzan subuh baru makan. Ayo kita mengakhirkan sahur ini. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita sudah bangun-bangun tinggal 5 menit makan, kemudian baru ini, nah kita selesaikan. Jangan kemudian dimuntahkan, jangan kemudian dimuntahkan minumannya. Selesaikan sampai akhirnya. Makanya dalam hadis yang sahih pula, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masih memegang gelas ketika berkumandang adzan. Kelihatannya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, hadisnya sahih, "Asyrabuha ya Nabi?" Saya minum enggak Nabi? "Isyrabha," minum saja. Kemudian Umar bin Khattab meminumnya. Tapi kalau memang kita sudah selesai, lafaz adzan selesai, sudah berhenti, Allahu Akbar memang sudah selesai, berhenti saja. Itu dikhususkan bagi orang-orang yang telah Islam. Saya kira cukup apa yang kita kaji dalam kesempatan duha kali ini. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan atas apa yang akan kita jalani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.